Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Marifat Makassar, Ablam. Bener ya? Kok ketawa? Judulnya kita angkat kali ini adalah dakwah kami beda dengan ulama-ulama lain yang asal bacot, jual cocot, ceritakan karangan bebas. Jadi ini ilmiah ya, semua yang saya sampaikan ilmiah. Dan karena saking ilmiahnya, coba ya, analisanya tajam ya, rumus-rumusnya apa aja kita analisa dengan tajam ya, gak awur-awuran. Bagaimana saya menerangkan Allah di dunia itu mempunyai sifat wujud. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Cara menembus akhirat, cara agar bisa mi'raj, cara agar ibadahmu sampai, sholatmu sampai. Bagaimana cara kita bersahadat, bersaksi akan Nabi Muhammad yang di zamanmu sendiri. Semuanya clear ya. Jadi clear sesuai akal, clear sesuai nalar, dan juga dalil-dalil Quran maupun hadis. Dan kami sampaikan dari dulu ya, saya ini enggak cerita obral ya. Saya ini hanya menerangkan metodologi ya. Metodologi itu apa sih? Caranya praktek agar syariat itu bisa kita aplikasikan. Kalau syariat kan ilmu akal. Nah, untuk praktek syariat itu kan harus masuk ke ilmu ruh. Teori yang di syariat itu harus kita praktekkan. Karena apa? Allah hanya menerima jenis ilmu yang hakul yakin. Nah, makanya Mr. TM nggak pernah jauh-jauh dari metodologi. Saya nggak pernah cerita tentang halal haram, tentang fadilah, tentang apa-apa nggak perlu ya. Dan ini bukan masalah cuan, sama sekali bukan ya. Kalau saya ngomongin tujuan cuan, saya pasti manis-manis ngomongnya. Ya toh? Saya pasti manis-manis ngomongnya. Dan cerita saya bikin menarik supaya orang tertipu. Ya. Dan di sini paling resiko ya, karena apa? Yang saya sampaikan ini adalah mengajak kalian untuk praktek membuktikan. Lah kalau sampean ya, Anda nggak bisa praktek, nggak bisa membuktikan, langsung lempar sandal ya, boleh ya? Lempar sandal saya boleh ya? Jancuk misalnya untuk penipu, boleh. Kalau di lain tempat kan cuma cerita. Akhirat begini-begini. Kapan masuk akhirat? Ya nanti setelah mati. Kan enak, gak beban mereka. Atau begini, amalkan ini. Kamu akan begini. Gak bisa dipraktekkan. Wah itu beda. Yang saya temui beda dengan yang Anda temui beda. Karena apa? Fenomena lah yang dicari. Di sini jelas ya. Teorinya sangat ilmiah, rukun syaratnya jelas ya, dalilnya jelas, metodologinya waris, sistemnya mutlak.
Makanya ini saya sebut ya, ini ilmu yang sistemik, bukan akademik ya, bukan prestasi pinter-pinteran pengetahuan, nggak perlu sama sekali. Dan karena metodologi agama yang saya sampaikan sudah puncak, sudah final ya, maka kemungkinan nanti saya nggak banyak dakwah lagi. Kita akan gerak di dunia nyata ya, di dakwah, di pembangunan, di lapangan, atau kita inovasi apa saja, mulai sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem apa saja ya. Karena kita beda dengan orang lain ya, orang lain nggak tahu ya, orientasi apa dakwah nggak tahu. Kenal Allah aja enggak, kok dia dakwah kan aneh. Tapi saya tengok followernya banyak, memang cuan di sana ya. Kalau sana, kalau sini nggak laku ya, dakwah saya itu nggak laku. Ya, hanya sedikit yang nonton, serius. Dan kebanyakan jijik sama orientasi saya. Cuman saya kalau ngomong nggak bisa dibantah orang, itu aja. Cuman inilah ilmiah konkret ya. Jadi berbeda dengan kalau orang dongeng itu pasti wow. Kan dongeng itu kan karangan bebas. Oh bisa terbang, bisa jadi 3, wow, itu udah seneng orang-orang. Kalau saya enggak, semuanya masuk akal, ilmiah dan amalia. Maka nanti lanjutannya nanti tim kreator ya, yang mengemas uran-uran saya, video saya, kalimat bergambar, rumus-rumus diperbaiki semua, disebarkan kemana-mana ya. Jadi karena materi kita itu ya, metodologi ya, bukan cerita omong kosong, nggak perlu. Tanggung jawabnya sangat berat ya, jika kau cerita sesuatu yang tidak kau alami, Mbok. Jadi kalau kau belum alami tapi kau cerita, pertanggung jawabannya sangat berat. Nggak usah berlebihan ya, sampaikan saja seperlunya. Nah ini kan sudah klimaks ya. Bagaimana cara manusia bisa berhampir akan Allah beserta Allah sudah klimaks kami terangkan. Syarat rukunnya, jalan dan caranya, metodenya semua sudah jelas. Silakan kalau tempat lain kan cerita tentang macam-macam tentang apa istilah-istilah tentang kitab, bedah kitab dan sebagainya. Saya nggak tertarik ya. Dan mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman yang berharap saya ini viral. Kalaulah ada orang mengundang saya, mungkin saya nggak mau. Kalau dia orientasinya agama oke, tapi kalau dia orientasinya cuan, saya nggak mau. Saya nggak butuh duit, ya. Saya nggak butuh tenar, saya nggak butuh murid, saya nggak butuh manusia. Saya dakwah, enjoy aja, nggak ada beban, nggak ada takut, nggak ada cinta. Jadi ini bukan masalah cuan, bukan masalah tenar. Walaupun tenar pun, kalau Allah nggak membuka, memberi petunjuk kepada mereka, nggak bisa masuk ya percuma. Jadi saya sampaikan aja. Memang ini dianggap asing bagi orang lain. Tapi di dalam Quran sendiri sampaikan ya, jangan ikut yang umum, gitu. Yang umum itu malah menyesatkanmu. Jelas ada ayatnya ya. Tadi saya angkat ya. Dari awal saja ini hanya orang khusus ya, yang dipilih dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka selanjutnya, paham ya? Saya nggak perlu ngomong pembasis, nggak perlu. Kecuali ada pemantapan, nah saya terangkan ini lagi, sudah, gini sudah saya rumuskan begini-begini loh ya. Loh, udah begini-begini. Nah, udah banyak, tinggal prakteknya. Daripada ngedabrus omong tok. Saya beda ya dengan dakwanya Saiful Karim, beda nggak? Beda. Araji? Beda. Terus Buya Yahya? Beda. Abdul Somad? Beda. Buya Sakur? Siapa? Adi Hidayat? Mereka memang pekerjaannya. Saya kan pekerjaannya bukan pendakwah. Ya, saya bukan pendakwah ya.
saya cuman Mr. TM. Itu saja ya. Jadi saya juga nggak nyari murid ya. Orang paham ya terserah, nggak paham terserah. Mau ikut ya terserah, nggak ikut ya terserah. Tapi agama yang saya sampaikan, yang saya beberkan ini segala macam itu adalah agama yang ada metodologinya ya. Ada rasulnya, ada wasilahnya, dan ada kitab kodimnya. Nah mungkin ini berbeda dengan tempat lain ya. Yang disampaikan oleh, mohon maaf ya, Saibul Karim, Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Razi, saya nggak tahu mereka dapat agama dari mana. Tapi setahu saya agama itu sangat ilmiah dan wajib lewat wasilah. Nah sistemnya itulah yang saya terangkan. Tapi mereka ini hebat-hebat sekali. Nggak pernah membuka ngupas kelapa tapi bisa minum kelapanya, kan hebat. Nggak pernah cerita cara masuk akhirat tapi udah cerita ujungnya akhirat, kan hebat itu. Kan saya kan bukan tipe penipu ya, mending saya jujur dimusuhi orang nggak apa-apa. Daripada nanti orang cerita dan nanya caranya, ternyata nggak bisa jawab. Cerita Isra Mi'raj ditanya caranya, nggak tahu, kan bahaya. Cerita Islam ditanya syahadat, gak ngerti, kan lucu. Dan saya maklumi ya, karena masyarakat Indonesia sudah dibodohkan ya, dibikin bodoh dan didogma. Sudah. Nggak ada yang praktek, pakai debat aja. Isi kepala orang beda-beda itu pendapatnya. Padahal harusnya jika kau lewat metodologi yang sama, 1000 kepala lu akan ketemu satu pemahaman yang sama. Sezaman, beda zaman pun akan ketemu pemahaman yang sama. Itu kalau kau lewat metodologi. Tapi kalau kau nggak lewat metodologi, dilihat dari sini beda dari sana, sana beda. Maka pendapat aja dan nggak ada ujungnya itu. Dan saya nggak tipe seperti itu ya. Karena saya orangnya eksak, realistis tinggi ya. Coba ya. Agama saya terang dengan begini-begini loh, dengan begini-begini loh. Ini nggak main-main ya, loh. Contohnya saya sampaikan ya, Allah di dunia ada wujudnya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Loh ekstrim toh? Tapi nggak bisa dibantah orang. Kami terangkan semuanya logik-logiknya. Dan agama semua itu adalah satu ya. Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, semuanya satu sebetulnya. Makanya bunyinya itu diperbaiki. Berarti yang diperbaiki kan cuma satu barangnya. Kalau diganti beda, kan diperbaiki. Jadi demikian ya, ada gambaran ya. Ke depan kita seperti apa ya. Sudah cukup. Kalau berlebihan itu namanya togo. Gitu? Kalau bahasa Arabnya begitu. Maklumlah, saya kan dulu kan satu pesantren sama Pak Medi. Cuman beliau di pesantrennya, saya di warung kopi sebelahnya. Cuman kalau Pak Medi ngaji, saya ikut dengar, makanya tahu. Subhanallah, togo, ya, itu tahu sedikit-sedikit ya. Jadi begitu aja ya. Kalau misalkan orang nggak tertarik, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa ya. Cuman kami sampaikan kabar kalau habis ini nanti akan ada banyak bencana musibah. Banyak orang yang akan mati. Siapa yang mati? Yang mati adalah manusia yang sudah akhir. Yang sekiranya sudah nggak bisa diperbaiki, ya sudah saatnya mati. Siapa mereka? Yang mereka yang nggak beriman, nggak Islam, dan jauh dari petunjuk. Wah sudah saatnya mati itu. Kan gitu ya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa semua begitu ya. Nyampaikan aja dakwah. Walaupun dimusuhi, dianggap sesat, dianggap bid'ah, sudah sampaikan aja. Selebihnya nanti itu urusan Tuhan ya, diapain manusianya itu kan. Kita nggak perlu marah ya, nggak perlu. Jadi walaupun orang fitnah kita nggak apa ya, nggak apa-apa. Orang hina kita nggak apa ya, nggak apa-apa sama sekali nggak apa-apa.
Kita dakwah nggak tenar nggak apa ya? Nggak apa-apa. Karena itu bukan tujuan sama sekali ya. Siapapun datang ke sini wajib lewat rukun syarat. Nah, kan berarti kan kita bukan karena jumlahnya yang banyak ya, bukan ya. Orang ke sini harus sopan dan harus berkorban. Kalau nggak sopan nggak berkorban, suruh pergi. Ribuan orang saya blokir di HP ini. Loh. Kenapa saya nyantolkan nomor HP tapi kok memblokir banyak orang? Kalau kau nggak sopan, kau nggak siap, sudah saya blokir. Ini bukan pinter-pinteran, ini bukan pengetahuan, bukan ya. Belajar agama itu nggak perlu pinter, nggak perlu ngaji, nggak perlu masuk pesantren, nggak perlu. Baca Quran yang mushaf, nggak perlu. Yang kau perlukan adalah melewati syarat rukun dan caranya, yaitu lewat metodologi ini. Kau tahu Rasul di zamanmu sendiri, kau baiat, kemudian kau diajari caranya, lewati syarat rukunnya, sudah. Kau adaptasi di jalan itu, wajah itu bisa beli, sudah selesai. Di lain tempat membahas itu, istilah langit itu apa aja, itu 7 lapis langit. Wah, pinter-pinter itu. Saya nama nggak tahu, tak kasih nama saja, langit pertama, kedua sampai 7 itu aja, gitu. Al-Buraq itu apa? Nggak tahu. Saya sebut aja faktor ketuhanan. Surga yang kata Nabi kiasnya berupa ada bidadari cantik-cantik ya 70. Saya bilang nggak ada. Saya realistis ya, sangat realistis. Dan juga ultra realistis ya. Dan nanti pekerjaan tim kreator ya yang selanjutnya ya, Bang Ancu, Pak Medi, Pak Dokter, yang lain-lain ya. Dan nanti kita akan membangun pesantren di mana-mana, dakwah di mana-mana. Termasuk jika kita akan masuk di dunia pendidikan. Kita masukkan kurikulum tarekat. Dan supaya agama itu ada sambungan dengan Allahnya, bukan cuma khayalan cerita dongeng, enggak seperti itu. Dan kemudian kita bikin sistem ekonomi, sistem dakwah, sistem apa aja kita bikin. Jadi saya akan keluar dari kontestasi dakwah di medsos loh ya. Karena bukan itu tujuan saya. Dan kalaupun ada yang ngundang-undang saya, kalau ada orientasi uang, saya tolak. Misalkan YouTuber mau ngundang saya, orientasi uangnya saya tolak. Tapi kalau kau ada chemistry membesarkan agama ini, oke. Tapi kalau untuk uang cuan, kau bayar berapapun, saya tolak ya. Karena saya itu nggak butuh uang ya. Nggak butuh uang ya. Butuh orang nggak saya? Nggak butuh ya. Jadi demikian ya. Sebarkan kemana-mana nanti ya. Dikemas yang cantik, Bang Samsu dan sebagainya ya. Karena metodologi yang saya sampaikan sudah selesai, sudah final ya. Logikanya kalau sudah klimaks, selanjutnya apa? Bertahan di klimaks atau anti klimaks, betul nggak? Ketika kau telah ada di puncak, maka berhentilah. Karena kalau kau teruskan, kau akan bertahan atau akan jatuh. Itu teorinya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nggak usah percaya talib marifat. Nah, kira-kira ya, saya bilang nggak usah percaya, tapi kalau mereka tertarik, ngejar saya nggak kira-kira? Kejar. Lihat, ini bukan masalah teori ya. Begitu kau tertarik, kau pasti akan mencari saya dengan segala cara, itu enggak? Nah itu dia. Hari ini memang banyak yang wait and see ya, menunggu. Ini apakah benar apa enggak ini? Ini omongannya kok begini, tapi kok masuk akal? Bingung semua ini. Ini maki-maki ulama dunia, tapi enggak ada yang nangkap. Goblok-goblokin ulama enggak ada yang nangkap ini. Oh ilmiah semua ini ya. Nah, masih banyak yang wait and see. Makanya selanjutnya nanti mungkin setahun 2 tahun banyak kita cari orang nanti ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti sambil nunggu orang datang ya, kita akan kuliah ini ya. Kuliah di sini di Makassar ya. Nanti kita share ya biar orang tahu ya.
Tetapi secara dakwah materi sudah selesai ya. Jadi kita tinggal ulang-ulang materi-materi ini supaya pemahaman bisa menyebar kemana-mana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridhal inayah, ilahi anta maksudi wa ridho kapadubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.